Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di mata kuliah SIG ya, Sistem Informasi Geografis itu seperti itu. Nah, saya harap teman-teman jaga kesehatan ya, karena kondisi pandemi ini sangat apa? Sangat riskan ya di saat-saat sekarang. Ya, tetap semangat seperti itu. Nah, untuk mata kuliah SIG di pertemuan 11 kita akan membahas mengenai data atribut 2. Itu seperti itu. Kita minggu lalu sudah membahas mengenai data atribut 1. Seperti itu. Nah, gambarannya apa sih data atribut seperti itu? Kira-kira apa sih yang dinamakan data atribut? Kenapa ada data atribut? Tentunya ada objek, ya kan, sebelum ada atribut kan ada objek seperti itu. Objek membawai atribut. Artinya atribut itu menempel pada objek. Misalkan ya, ada gambar peta seperti itu. Nah, keterangan dari peta itu atributnya apa aja seperti itu. Kedalamannya berapa misalkan. Terus lokasinya di mana seperti itu. Poinnya apa? Poin yang menandakan poin di situ itu lokasinya apa? Seperti itu. Namanya apa? Jalannya apa? Nah, itu ada yang ada di atribut. Atribut itu adalah objek ya, objek yang mengikat gitu. Jadi atribut itu adalah gini ya. Atribut itu adalah objek, bisa dikatakan objek seperti itu. Keterangan dari objek, nah, gitu. Keterangan dari objek. Kalau peta berarti atributnya di peta apa aja gitu. Itu sekedar informasi ya, sekedar intermezzonya. Nah, untuk data atribut yang akan dibahas pada bab ini, yang pertama yaitu ada calculate ya. Artinya calculate itu kalau kita di database itu ada ID-nya, menampilkan dari ID itu ada apa aja, koordinat X dan koordinat Y. Nah, koordinat X dan koordinat Y itu menandakan apa? Itu menandakan poin seperti itu. Seperti yang teman-teman pelajarin sebelum UTS. Ada digitasi poin, ada digitasi poligon, seperti itu. Ada len, kan gitu. Nah, itu termasuk dalam calculate seperti itu. Jadi yang calculate itu ada apa aja, ininya apa, fieldnya ya, ada ID, ada poin, ada poligon. Ketika bicara poin itu ada X dan Y, longitude dan latitude seperti itu. Ada poligon sama, menampilkan luas panjang kan gitu. Ada menampilkan luas panjang, artinya luas panjang poin dan poligonnya itu berapa, seperti itu. Terus warna background view itu seperti itu. Ada yang menampilkan warna background view-nya apa aja dari ini, dari apa? Dari atribut atau dari objek yang direpresentasikan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Dari struktur modul ini yang pertama yaitu tutorial manipulasi data atribut pada ArcViewGIS. Langkah-langkahnya yaitu misalkan teman-teman buka aja ya, buka ArcView dan pilih create project with a new view. Seperti biasa, buka yang baru seperti itu. New view, klik OK, terus nanti ada atur properties pada view properties. Seperti gambar di bawah ini. Artinya view propertiesnya diatur di sini ya, view propertiesnya diatur. Terus habis itu masukkan file hasil digitasi .shp. Jadi digitasi .shp-nya itu yang kalau di awal kan kita merubah dari peta JPEG dirubah SHP seperti itu. Terus kita inputkan. Ini kurang lebihnya sama. Itu seperti itu. Yang akan kita ubah data atributnya, nanti kita akan merubah dari SHP itu ke data bentuk tabel atributnya seperti itu. Terus klik view, add new terms, pilih direktori tempat file berada. Terus habis itu nanti filenya diambil .shp-nya seperti itu. Terus nanti
berdigitasi poligon, line seperti gambar di bawah ini ya. Jadi yang dirombak atributnya itu hanya berbentuk SHP aja. Ada yang point, ada line, ada poligon kan gitu kayak gitu. Nanti itu yang dirubah. Hasil digitasinya akan berbentuk seperti ini. Ada line, poligon, dan point seperti itu. Nah, langkah membuat data atribut untuk calculate koordinat X dan Y untuk data point, ya X dan Y untuk data point, terus koordinat X, Y untuk poligon. Jadi dia itu ada dua unsur ya. Untuk poligon dan point itu sama-sama X dan Y. Dengan calculate koordinat kita bisa mengetahui letak koordinat. Artinya kalau bicara letak koordinat itu longitude dan latitude. Artinya spasial dan temporal. Spasial itu adalah tempat kan gitu. Koordinat letak atau koordinat tempatnya seperti itu. Dari peta yang kita buat, artinya peta yang kita buat seperti yang tadi itu yang berbentuk SHP. Koordinat X dan Y yang akan dicari adalah data bertipe poligon. Jadi koordinat X dan Y-nya itu hanya bertipe poligon yang digunakan. Langkah-langkahnya ya start edit ya, menu tabel ya. Kita harus mengarah ke tabel ya teman-teman ya. Kenapa tabel? Ya ini kalau dikategorikan ya kurang lebih sama dengan database lah seperti itu. Database-nya SHP. Objeknya adalah SHP, atributnya berbentuk tabel kan gitu. Tabel dari data SHP tadi. Tabel ya kan berbentuk tabel, start edit. Habis itu new field, numbernya width-nya dikasih berapa? 16 misalkan ya. Monggo kalau datanya width-nya 16. Desimal ya karena masih belum ada. Ini untuk koordinat X ya teman-teman ya. Terus isi namanya dengan nama tabel yang ingin kalian tambahkan atau yang ingin teman-teman berikan informasi seperti itu. Tentunya penamaan itu harus berdasarkan nama data ya. Nama data SHP yang tadi itu digitasi line atau apa tempatnya kan gitu. Terus panjang desimalnya berapa gitu. Nah, terus habis itu baru calculate field calculate. Terus dari calculate itu nanti tulis script shape return center get seperti itu. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Artinya dia itu tulisan shape ini diletakkan di field calculate ya untuk koordinat X-nya. Karena dia itu akan mengambil lokasi yang direpresentasikan. Untuk mengetahui koordinat Y, shape return get seperti itu. Return center. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Untuk di art view ya. Atribut of daerah kecamatan misalnya. Daerah kecamatannya ada apa aja seperti itu. Taruhkan distrik dan lain semacamnya. Panjang luasnya juga perlu ya. Dengan menu calculate kita juga bisa mencari panjang dan luas. Kita bisa mencari panjang untuk data bertipe line atau garis. Menghitung jumlah penduduk juga bisa. Jumlah penduduk dalam satu tempat itu berapa? Gitu. Nanti akan berbentuk seperti ini, ditambahin nanti jumlah penduduknya. Untuk warna, setting warna juga bisa ya. Properties nanti akan muncul kotak dialog ya. Nanti akan berubah warnanya. Jadi warna-warnanya nanti akan berubah. Mungkin itu pertemuan yang dapat saya sampaikan di pertemuan 11 ini. Teman-teman bisa mencoba mengkreasikan, coba pelan-pelan nanti dari modul yang sudah saya kasih ya, dicoba pelan-pelan nanti hasilnya kan nanti akan beriringan ya. Artinya dari pertemuan ini intinya output yang dapat dihasilkan
Dari data atribut 2 ini teman-teman dapat menambahkan, mengubah data dari objek seperti itu. Data dari objek yang berbentuk SHP, baik itu digitasi len, digitasi poligon seperti itu, poligon len seperti itu. Itu dapat di analisis itu seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dicoba pelan-pelan di art view-nya. Apabila ada yang keliru dalam penjelasan saya, salah kata dan lain semacamnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.